872 887 980. Sudah masuk belum, Ki? Sudah, Ustaz. Antum sudah terkoneksi ke sana. Sudah. Halo, Assalamualaikum. Moga Pak Fatur Rahman bisa dicoba Pak dulu sebelum kita mulai pengajian pada pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran? Sehat Pak G? Tulisan dah. Jangan urip. Berarti urung teko ya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengaran, Pak? Suaranya Pak Eli. Adik. Semua Mas. Ya. Hidup semua Mas, sebaiknya dimatikan Mas. Ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengaran? Ye Pak, sampun. Oke. Urip mau. Ke PDPM ini di dimasuk ya. EDM ngejekku. Iki oh ya. EDM. Cek halo. Oke. Bapak Ibu peserta pengajian daring yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kudus bekerja sama dengan PDPM Kudus. Pengajian akan segera kita mulai pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Kepada yang terhormat Ustadz Kiai Haji Fatur Rahman Kamal SLC MSI selaku Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang akan mengisi pengajian pada kesempatan pagi hari ini. Pada yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kudus beserta jajarannya. Pada yang kami hormati pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kudus beserta jajarannya, serta pimpinan AUM Ortom yang hadir pada pengajian daring pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita senantiasa memberikan rasa puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita
Lebih-lebih nikmat sehat dalam masa pandemi seperti ini. Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga kita bisa mengikuti pengajian pada kesempatan pagi hari ini. Yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi Agung kita Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hambanya yang diridhoi oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan pagi hari ini, saya sebagai moderator atau pembawa acara pada pengajian akad pagi pada pagi hari ini. Cara yang pertama yakni pembukaan, yang kedua pengajian, yang ketiga tanya jawab atau sharing, dan yang terakhir penutup. Marilah pengajian pada kesempatan pagi hari ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pengajian pada pagi hari ini akan diisi oleh Kiai Haji Fathur Rahman Kamal LC MSI. Beliau adalah Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa qaidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ala ashabihi والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Jamaah sekalian di Kudus yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini di bulan Ramadan yang penuh keberkahan, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahim melalui channel Zoom. Mudah-mudahan silaturahim kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita di dalam meneguhkan keimanan kita dan keislaman kita di bulan yang penuh barakah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang saya muliakan, menjelang datangnya bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua umatnya untuk bergembira. Demikian yang dilakukan oleh beliau kepada para sahabat dengan mengucapkan, "Qad ja'akum syahrun mubarak." Telah datang di tengah-tengah kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pada bulan tersebut pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fihi abwabun nar. Pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ughliqati syayatin. Setan-setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Pada bulan tersebut terdapat satu malam kemuliaan yang kemuliaannya itu lebih baik daripada 1000 bulan.
Maka barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhalang dari kebaikan tersebut, sungguh dia terhalang dari segala kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang saya muliakan, berdasarkan hadis inilah kemudian seorang ulama besar, Ibnu Rajab Al-Hanbali, menyatakan hadis tersebut menjadi petunjuk bagi kita untuk selalu bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Siapakah di antara umat ini yang tidak suka ketika pintu-pintu surga yang kita harapkan di dalam kehidupan kita dibuka sedemikian lebar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pintu neraka yang kita takuti pun juga ditutup dan dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillahi ala kulli hal, meskipun kita menjalani Ramadan pada tahun ini dalam suasana pandemik COVID-19, tetapi sebagai orang yang beriman, kita harus tetap mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Kita menyatakan akidah kita bahwa tidaklah sesuatu menimpa kita, seluruh umat manusia pada saat ini, kecuali memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga menyatakan di dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada suatu peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, di alam makro, di alam semesta yang besar, termasuk juga yang menimpa kalian pada diri kalian sendiri, kecuali itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Lauhul Mahfuz, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak perlu berputus asa, barangkali dalam peristiwa dan musibah ini ada yang luput dari kita. Aktivitas kita sangat terbatas. Kegiatan kita bekerja, profesi, mencari rezeki pun juga terbatas. Dengan suasana pembatasan sosial berskala tertentu di berbagai daerah, ya, kegiatan kita menjadi terhambat. Bahkan aktivitas kita untuk menunaikan ibadah yang biasanya Ramadan penuh dengan kehangatan sosial, kehangatan bersama di masyarakat juga terhalang. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, likai la ta'saw, agar kita tidak perlu berputus asa dengan hilangnya sebagian kenikmatan itu barangkali. Wala tafrahu bima atakum, tapi kalian juga tidak perlu bergembira berlebihan. Barangkali kita merasa aman, kita merasa selamat, dan seterusnya. Para jemaah yang saya muliakan, di dalam peristiwa inilah kemudian secara alamiah Allah menghendaki kehidupan ini seimbang. Karena manusia adalah makhluk yang seringkali melakukan tindakan melampaui batas. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi fa baina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ketika amanah memakmurkan bumi ini diberikan dan ditawarkan oleh Allah kepada segenap semesta, ya, ditawarkan kepada gunung-gunung dan seterusnya. Mereka pada saat itu menolak dan merasa takut. Lalu kemudian manusia menyatakan kesediaannya untuk mengemban amanat tersebut. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu kana zaluman jahula. Manusia di dalam mengemban amanah ini seringkali berlaku melampaui batas, zalim.
atau juga mengemban amanah itu dengan cara-cara yang jahil. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang saya muliakan, sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika suatu penyakit mewabah atau taun, bahkan sekarang bisa kita katakan COVID-19 ini adalah taun modern, sebagaimana juga yang pernah terjadi di masa-masa terdahulu. Aisyah bertanya tentang bagaimana sesungguhnya peristiwa ini, wahai Rasulullah, dan beliau menyatakan rahmatan lil mu'minin. Ketika suatu penyakit muabah, apalagi menjadi pandemi, artinya penyakit ini melanda dunia secara keseluruhan. Negara-negara besar, dimanapun saat ini semuanya disibukkan. Tetapi kata Rasulullah SAW, Allah menyimpan satu rahasia, yaitu adalah rahmatan lil mu'minin. Ini adalah wajah lain daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah juga menjelaskan orang-orang yang terdampak dengan wabah semacam ini, lalu dia tetap bersabar untuk tinggal di tempat tinggalnya, yang sekarang ini kita kenal dengan istilah misalnya pembatasan sosial berskala besar, atau karantina atau isolasi tertentu. Pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh otoritas di negeri kita ini, termasuk juga fatwa para ulama. Lalu kita tinggal sejenak meninggalkan rutinitas kita selama ini, dan kita bersabar berharap imbalan dari Allah. Kita akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang syahid. Bahkan orang yang mati pun di dalam peristiwa ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang-orang yang mati dalam keadaan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang-orang yang mati syahid. Jamaah sekalian yang saya muliakan, demikian pula di dalam hadis sahih, Rasulullah SAW menerangkan kepada kita bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencatatkan di Lauhul Mahfuz, ada suatu derajat tertinggi yang akan diraih oleh seorang hamba, namun amalan-amalan dan ibadahnya tidak cukup untuk menggapai derajat tertinggi itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan bala dan ujian kepada orang tersebut. Lalu dia sanggup bersabar atas bala dan ujian itu. Lalu kemudian Allah wafatkan dia atas kesabaran itu. Dan dengannya kemudian saudara sekalian, dia mencapai derajat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang saya muliakan, sekali lagi dalam pandangan keimanan kita, pandemik atau COVID-19 ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak perlu kita pesimis apakah itu seperti yang banyak dibicarakan oleh orang di sosial media sebagai azab atau apa. Itu adalah persoalan yang lain. Tetapi ketika Rasulullah SAW menerangkan sedemikian rupa, maka kita meyakini ini adalah merupakan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kesabaran kita dituntut oleh Allah. Wa basyiris sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang mendapatkan musibah selalu bersabar dan mereka selalu mengucapkan istirja. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada suatu peristiwa yang terjadi di semesta ini. Bahkan dedaunan yang jatuh pun dari dahannya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya dengan sebenar-benar pengetahuan. Jamaah sekalian yang saya muliakan, di dalam peristiwa COVID-19 saat ini, saatnya kita, khususnya warga persyarikatan kita di Muhammadiyah, untuk kemudian melakukan muhasabah.
Mari kita kembali ke rumah kita masing-masing. Mari kita kuatkan pilar-pilar keluarga kita. Bukankah Allah selama ini mengamanahkan kepada kita bahwa setiap kepala rumah tangga di antara kita adalah orang yang bertanggung jawab pertama kali di hadapan Allah terhadap apa yang terjadi di keluarganya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi warrajulu mas'ulun fi baitihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban kepemimpinannya, dan seorang laki-laki adalah seorang pemimpin di rumahnya dan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah menyatakan di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah keluarga kalian, lindungilah diri kalian, lindungilah keluarga kalian dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian jamaah yang saya muliakan, orang-orang yang memiliki kepedulian tinggi terhadap diri dan keluarganya, itu adalah tanda keimanan yang paling nyata di dalam kehidupan kita hari-hari menjalani pandemik COVID-19 saat ini. Karena itulah kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pernah mewahyukan kepada Nabiullah Musa dan Harun ketika mereka menjalankan amanah dakwah di Mesir ketika itu. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyuta waj'alu buyutakum qiblah wa aqimus salata wa basyiril mu'minin. Pada masa itu, para mufassir menceritakan, Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari, Al-Imamul Qurtubi, Al-Imam Ibnu Katsir, rahimahumullahu jami'an, sampai mufassir yang datang kemudian, semisal Syekh Abdurrahman As-Sa'di misalnya, memberikan tafsiran pada ayat yang bermakna, ketika kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya yaitu Harun, untuk menyiapkan bagi kaum mereka rumah-rumah. Dan jadikanlah rumah-rumah tersebut sebagai kiblat. Tegakkanlah salat dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Para mufassir tersebut menyatakan, pada saat malapetaka menimpa umatnya Nabi Musa pada saat itu, mereka menghadapi kekejaman Fir'aun yang sangat dahsyat. Kita mengetahui bagaimana kekejaman Fir'aun di dalam sejarah. Tidak ada orang kecuali dibunuh. Bahkan dia menyatakan, Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Dan setiap orang yang tidak mengikuti apa yang dititahkan oleh Fir'aun, itu disiksa sedemikian rupa. Pada saat itulah kemudian Nabiullah Musa alaihissalam dan Harun diperintahkan untuk menyiapkan rumah-rumah mereka sebagai tempat menunaikan ibadah sholat, tentu sesuai dengan syariat mereka pada saat itu. Maka para mufassir tersebut mengatakan, rumah itu dijadikan sebagai tempat sholat yang luar biasa nyamannya ketika kita menghadapi suasana ketakutan yang luar biasa, lita'manu minal khawf, agar kalian merasa aman daripada ketakutan. Ketakutan yang dihadapi oleh umat Nabi Musa pada saat itu adalah ketakutan yang bersifat fisik dan terlihat. Berbeda dengan apa yang terjadi pada saat ini, saudara sekalian. Pandemi COVID-19 adalah lebih menyeramkan daripada itu. Angka kematian di muka bumi ini semakin hari semakin meningkat. Penyebaran dan transmisi virus ini sekarang terjadi di seluruh provinsi Indonesia. Bahkan yang tadinya bahwa COVID ini menyebar pada titik epicentrum tertentu, taruhlah Jakarta, saat ini bahkan di Yogyakarta, penularan COVID-19 ini terjadi antar penduduk. Kita tidak pernah tahu dalam kerumunan apapun siapa yang membawa virus dan siapa yang tidak membawa virus. Maka pemerintah kita sekarang mewajibkan misalnya untuk menggunakan masker. Mengapa? Karena musuh ini sama sekali tidak terlihat. Orang yang terlihat sehat, tapi dia tanpa gejala. Oleh karena itu, saudara sekalian, jika kita bandingkan suasana pada saat ini
dengan apa yang dihadapi oleh umatnya Nabi Musa, di mana mereka melihat suatu ancaman yang bersifat nyata dan bisa terlihat oleh mata kita, tetapi hari ini kita tidak pernah bisa dan tidak ada yang bisa mendeteksi virus itu. Dia datang begitu saja dari orang yang kita tidak pernah sangka dan kita tidak pernah ketahui. Karena itulah syariat itu juga berlaku bagi kita. Karena relevansinya adalah agar kita dapat menjaga keamanan jiwa kita, lita'manu minal khawf, kata para mufassir di dalam ayat yang saya sampaikan tadi. Saudara sekalian dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Waj'alu buyutakum qiblah. Jadikanlah rumah kalian sebagai kiblat. Saya pribadi memberikan suatu makna yang tersendiri dalam bahasa saya. Mengapa Allah meminta kita dan memerintahkan kita untuk menjadikan rumah itu sebagai kiblat? Maknanya adalah dua. Satu, mari kita jadikan rumah kita sebagai orientasi utama di dalam hidup ini. Ketika misalnya kita menunaikan ibadah sholat, tentu orang yang sholat tidak menghadap ke arah kiblat, sholatnya itu dinyatakan batal. Maka dimanapun kita beraktivitas, di bumi manapun kita berpijak, rumah itu harus menjadi perhatian dan visi utama kita. Karena kerapuhan rumah itu adalah kerapuhan masyarakat, dan kerapuhan masyarakat adalah kerapuhan suatu bangsa. Makna yang kedua adalah, rumah ini kita jadikan sebagai sentral gerakan rohani, gerakan spiritualitas bagi kita. Selama ini kita adalah makhluk sosial di era milenium baru yang begitu banyak sibuk dengan orang lain. Hiruk pikuk kehidupan begitu menghabiskan waktu kita. Hari-hari ini kita diminta oleh Allah secara alamiah untuk kemudian kembali ke rumah kita masing-masing. Kita kuatkan pondasi-pondasi rohani di dalam rumah kita. Dan itulah kemudian persis seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ij'alu min salatikum fi buyutikum wala taj'aluha qubura. Jadikanlah sebagian daripada salat kalian di rumah kalian. Disinilah kita mendapatkan suatu ajaran dari Rasulullah, rumah itu harus menjadi tempat salat. La taj'aluha qubura. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Apa makna rumah seperti kuburan? Rumah kita ini sepi, menakutkan, dingin, sama sekali tidak ada kehidupan, hampa. Bahkan kemudian sebagian orang menjadikan kuburan di masyarakat kita saat ini, kadang-kadang dia tidak beradab, lalu dia membuang sampah dan kotoran di situ. Rasulullah minta kepada kita agar jangan kita jadikan rumah ini sebagai kubur. Maka saat ini dahsyat sekali saudara-saudara sekalian. Masjid-masjid Allah sekarang berpindah, tempat sujud kepada Allah sudah berpindah dari masjid-masjid yang resmi, ya, masajidullah itu sekarang berubah ke di dalam masjid berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saudara sekalian, di dalam hadis sahih, jangankan menghadapi pandemik sedahsyat COVID-19 ini, di masa Rasulullah SAW masih hidup, lalu kemudian terjadi hujan yang di situ kemudian mengakibatkan becek saja. Rasulullah minta kepada umatnya untuk menunaikan sholat di rumah masing-masing. Sallu fi buyutikum. Itu diucapkan oleh para muazzin, baik untuk mengganti kalimat hayya ala shalah, atau kemudian diucapkan setelah mengucapkan azan itu. Setelah dikumandangkannya azan, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Demikian pula Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita suatu ajaran yang kemudian menurut para ahli itu adalah menjadi ajaran karantina wilayah untuk pertama kalinya secara resmi. Karena beliau mengajarkan kita untuk kemudian jika terjadi suatu wabah penyakit di satu tempat, maka masyarakat di situ dilarang keluar oleh Rasulullah, dan juga orang yang berada di daerah di luar daerah itu dilarang masuk oleh Rasulullah. Demikian pula peristiwa yang terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjadi seorang panglima tentara waktu itu, panglima besar, bahkan beliau menjadi khalifah umat Islam pada saat itu. Saat ingin meninspeksi pasukan perang,
yang ada di Syam. Lalu sebelum masuk ke daerah tersebut, beliau mendapatkan informasi bahwa wabah sedang terjadi. Dan kemudian beliau bermusyawarah dengan para sahabat senior, apakah beliau masuk atau tidak saja ke tempat tersebut. Dan para sahabat sesepuh tersebut memberikan saran untuk tidak masuk ke dalam negeri wabah itu. Di situ Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dikritik oleh panglima besar waktu itu. Ya. Kalau Amr bin As mengatakan, "Atafirru min qadarillah?" Wahai khalifah, apakah engkau akan lari dari satu takdir Allah? Beliau mengatakan, "Iya. Nafirru min qadarillahi ila qadarillah." Kita lari dari satu takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Maka jemaah sekalian yang saya muliakan, ketika saat ini kita tidak menunaikan ibadah berjamaah, karena di situ ada kerumunan, dan kita tidak pernah tahu siapa yang membawa virus ini, saking dahsyatnya transmisi bersifat antar penduduk, disitulah kemudian kita berpindah dari satu kewajiban, yaitu adalah menunaikan sholat berjamaah misalnya, menuju kewajiban yang lain, yaitu adalah kewajiban kita menjaga jiwa kita, karena Allah juga menyatakan dalam Al-Quran, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian campakkan diri kalian kepada suatu kebinasaan. Kita berpindah dari satu sunnah. Rasulullah juga menyarankan dan menasihati umatnya. Bukankah sholat berjamaah di masjid yang dilakukan secara berjamaah itu 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendirian. Rasulullah pula yang menyarankan kita berpindah dari satu sunnah beliau kepada sunnah yang lain, yaitu adalah menjadikan rumah kita sebagai tempat sholat kita, tempat sujud kita, karena suasana pandemik yang seperti ini. Bahkan Rasulullah SAW menjamin di dalam hadis yang sahih, orang-orang yang bepergian, orang-orang yang sakit, terhalang untuk menjalankan ibadah apapun secara sempurna, lalu dia lakukan. Orang yang musafir tentu tidak melaksanakan zuhur, asar secara ada waktunya. Tetapi mereka diberikan rukhsah, bisa melakukan jamak atau qasar, jamaknya takdim atau takhir. Orang yang sakit, barangkali tidak sanggup berdiri, bahkan dia terbaring. Tetapi di dalam melaksanakan ibadah, dalam suasana keterbatasan ini, Rasulullah menyatakan, ditulis baginya ibadah, imbalan ibadah dan pahala ibadah itu persis seperti orang yang dalam keadaan sempurna melakukannya. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, pada saat inilah kemudian mari kita an-naj'ala baitana makanan li zikrillah. Seperti kata Rasulullah SAW, ya, masalul baitil ladzi yuzkurullah, ya, yuzkarullahu fihi wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi masalul hayy wal mayyit. Rumah yang selalu hidup dengan zikrullah dan rumah yang tidak pernah diisi dengan zikrullah, perumpamaannya kata Rasulullah SAW di dalam hadis beliau yang sahih adalah perumpamaan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Maka saat inilah saudara sekalian yang saya muliakan, mari kita jadikan rumah kita sebagai tempat untuk berzikrullah kepada Allah. Termasuk juga wahai para ayah, saatnya kita sadari betul, ya. Kita sadari betul. Pada saat ini kita dituntut untuk menjadi imam. Tidak perlulah risau bahwa para ayah, para suami tidak memiliki hafalan yang banyak. Di dalam hadis Aisyah, beliau pernah juga bermakmum dan imamnya kemudian seorang hamba sahaya yang dimana beliau membaca Al-Quran pada saat melaksanakan sholat itu dengan membuka mushaf. Sungguh tak ada lagi alasan bagi kita, wahai para ayah, wahai para suami, untuk betul-betul menjadi imam. Barangkali selama ini kita tidak pernah menjadi imam bagi istri dan anak-anak kita. Maka saat ini, sebagaimana Rasulullah SAW, ketika beliau bangun di pertengahan malam, selalu membangunkan Aisyah dengan cara yang sangat halus dan lembut, lalu mengajak istrinya untuk kemudian menunaikan sholat secara berjamaah. Hari-hari ini adalah hari-hari yang indah bagi keluarga orang-orang yang beriman untuk menjadikan rumahnya sebagai tempat at-tarbiyatul imaniyah, pendidikan keimanan yang sangat bagus untuk menegakkan kembali pilar-pilar rumah tangga kita sebagai orang-orang yang beriman.
Jamaah sekalian yang saya muliakan, jamaah sekalian yang saya muliakan, saya kira inilah beberapa hal yang perlu saya garis bawahi, dan saya sangat yakin para jamaah kita telah juga membaca apa yang difatwakan oleh majelis tarjih kita. Bahkan saya membaca pula fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh para ulama di dunia, di negeri Arab Saudi, di Mesir, para ulama Al-Azhar, di Maroko, di Tunis, di Kuwait, di Emirat, di Dubai, dan semua negara-negara umat Islam. Para ulama bersepakat untuk mengambil sikap darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari apa yang disebut dengan kerusakan, termasuk kerusakan jiwa di dalam hal ini, itu lebih diutamakan daripada mengambil suatu maslahat. Bahkan juga satu kaidah yang digunakan oleh majelis tarjih di dalam fatwanya, idza ta'azzara al-aslu yusaru ilal badal. Jika suatu ibadah yang sifatnya asal, kita beribadah di masjid, kita berjamaah di masjid, kita bertarawih di masjid sebagaimana sunnah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan saat ini kita menghadapi hambatan yang sedemikian rupa, yusaru ilal badal. Kita akan berganti kepada ibadah dalam bentuk yang lain. Disconnection, enggak? Putus ya? Masih, Pak. Masih hidup. Cek. Kalau di sini masih hidup, mungkin hostnya ada. Masih. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Connected? Masih lancar, Pak. Masih lancar, Pak. Iya. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, ya, mohon maaf di laptop saya ini disconnected ya. Jadi saya teruskan dari ibadah yang asal yang kita tidak sanggup lakukan, kita berdasarkan kaidah agama, kita ganti, kita berpindah kepada pengganti sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang saya muliakan, saya kira demikian ya beberapa poin yang perlu saya tegaskan di dalam silaturahim online kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dikuatkan secara zahir dan batin untuk tetap bersabar dan bersyukur kepada Allah di dalam menghadapi pandemik COVID-19 yang diprediksi oleh para ilmuwan masih terus berjalan sampai beberapa waktu yang akan datang. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'min. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sokeh, monggo Pak Sokeh. Cek, halo. Halo. Terima kasih kami ucapkan kepada Kiai Haji Fatur Rahman Kamal LC MSI yang sudah mengisi pengajian Ahad pagi pada kesempatan pagi hari ini dengan tema menghidupkan rumah laksana surga di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya kami buka termin tanya jawab untuk 3 penanya. Yang pertama Mas Iwan selaku Sekretaris PDM Kudus. Kemudian yang kedua, monggo. Yang kedua bisa, atau kalau menyusul kepada Mas Iwan, kami persilahkan.
Cek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fathur Rahman Kamal. Menjadikan rumah laksana surga, saya pikir memang tema yang sangat menarik. Saya masih ada sedikit keraguan dari teman-teman yang bersemangat untuk menjadikan Ramadan ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya dan ingin tetap ngotot untuk melaksanakan Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Walaupun fatwa tadi juga sudah kita sampaikan, banyak yang kemudian sepakat, tapi juga masih banyak yang kemudian belum sepakat. Mungkin bisa disampaikan saat fatwa itu kan berlaku nasional. Artinya mungkin apa yang menjadikan pertimbangan tarjih waktu itu, atau mungkin karena sudah ada pertemuan dengan majelis tabligh, kemudian dari sisi kesehatan juga sudah dibahas demikian banyak, yang bisa meyakinkan bahwa ini itu wabah nasional, tidak kemudian dibagi zona merah, hijau, atau kuning, dan sebagainya. Sehingga kami yang bertahan di rumah ini tidak seolah-olah menjadi tersangka. Masih tersangka karena meninggalkan masjid, padahal itu sunnah juga kan. Bagaimana untuk supaya ya, saya kira itu intinya itu. Kami terus terang masih ada sedikit ganjalan di situ. Terima kasih, Ustaz Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya. Halo. Saya jawab. Iya, langsung Pak. Jadi begini Mas Iwan, ketika kami mendiskusikan fatwa tersebut, kita tentu karena ini adalah pandemik ya, ada yang disebut dengan darurat. Kalau diperhatikan fatwa Majelis Ulama Indonesia dulu, ya, pada poin 3.A, ya, pada poin 3.A itu berbunyi, jika di suatu tempat potensi penularan itu tinggi, ya, maka misalnya sholat Jumat diganti dengan sholat duhur di rumah masing-masing dan seterusnya. Demikian pula turunannya pada ibadah tarawih pada bulan Ramadan. Nah, Mas Iwan, kalimat darurat itu adalah otoritas ulil amri. Karena ini adalah persoalan menyangkut publik. Ya. Sehingga di situ dikatakan tasarruful imam manutun bimaslahatir ra'iyah. Keputusan pemimpin negara dalam hal ini adalah pemerintah yang konstitusional. Ini kaidah agama. Itu selalu berprinsip pada dan selaras pada kemaslahatan rakyat. Kalau memperhatikan pada dokumen negara, maka pandemik 19 ini, COVID-19 itu dinyatakan sebagai kejadian luar biasa berskala nasional. Dan itu bukan otoritas para ulama. Silahkan dibuka di dalam undang-undang apa definisi daripada KLB nasional itu. Artinya suasana darurat ini diberlakukan secara nasional.
Mungkin orang meragukan jika memang ketika epicentrum itu terjadi di Jakarta. Mohon maaf, saat ini 3 jamaah Muhammadiyah di Sulawesi Selatan ketika dilakukan rapid test terhadap COVID-19 itu dinyatakan positif. Ya, ini adalah data yang terakhir kami diskusikan pada Jumat siang kemarin dengan seluruh majelis tarjih dan daerah di Indonesia bersama juga Muhammadiyah COVID-19 Center itu. Ya, Prof. Samsul juga saya dampingi. Jadi definisi ini adalah definisi ilmiah. Dan mohon maaf, Mas Iwan boleh tanya Pak Jokowi, boleh tanya Pak Yuri itu, juru bicara gugus tugas yang dibentuk oleh pemerintah, tanya otoritas kesehatan, sampai hari ini tidak ada data resmi yang menyatakan ini adalah zona merah, ini adalah zona hijau, sama sekali tidak ada. Bahkan ngarso dalem, Gubernur DIY minta kepada pemerintah untuk menentukan mana zona merah, mana zona hijau itu tidak ada. Zonasi itu hanya menjadi wacana di sosial media. Tanya juga pengurus Majelis Ulama Indonesia. Kepada sahabat saya sekarang, Ustadz Muhyiddin Junaidi. Tunjukkan kami. Ya. Halo, kedengaran? Tat, pakai salah satu aja, Tat. Mic-nya. Kedengaran? Kalau dua ya. bingung. Anda tanya kepada siapapun, tidak ada itu, Pak. Istilah zona itu hanya istilah yang beredar di bahasa koran. Maka bentuknya itu tidak pernah bisa dipastikan. Artinya apa? Zonasi itu masuk di dalam ranah syubhat. Zonasi itu masuk di dalam wilayah syakkun, keraguan-raguan. Nah, kaidah kita, Pak, kalau zonasi itu tidak bisa ditentukan oleh otoritas negara, karena negara hanya menggunakan istilah sekarang itu adalah, ini adalah kejadian luar biasa yang berskala nasional. Bukan hanya nasional, ini sudah pandemi. Maka Profesor Samsul kemarin mengingatkan, pandemi itu, ini wabah dunia. Sudah tidak ada lagi zonasi di situ. Dan ini hanya unik di Indonesia loh, Mas Iwan. Perhatikan di seluruh negara Islam. Ketika fatwa para ulama itu terjadi, tidak pernah mereka menunggu suatu kematian terjadi, lalu kemudian itu diberlakukan. Tidak. Arab Saudi, ketika Hay'ah Kibar Ulama berfatwa, maka diberlakukan secara global di seluruh teritorial kerajaan Arab Saudi, bahkan Haramain. Haramain di masa awal belum ada kasus, Pak. Belum ada kasus. Karena kasus tersebut di Arab Saudi itu menimpa tidak kurang dari 80% itu para pendatang. Rakyatnya sendiri sedikit yang kena di Arab Saudi dari peristiwa itu. Tapi coba, ketika para ulama menerbitkan fatwa di Saudi, itu tidak ada yang menyanggah. Karena diberlakukan secara nasional dan masyarakat tidak perlu bertanya, tempat saya ini bukan zona merah. Sekarang tanya masyarakat, apa otoritas Anda untuk mengatakan ini zona merah? Nah, sementara kita berhadapan pada satu sisi yang lain, menurut penjelasan para ilmuwan, bahwa apa yang disebut pandemi saat ini adalah suatu ancaman yang bersifat pasti, Pak. Perhatikan kawan-kawan, mari kita belajar dari jamaah tabligh yang begitu kekeh mengatakan orang-orang yang berwudu tidak akan kena dengan virus ini. Tapi apa yang terjadi sekarang ini? Di banyak tempat justru pusat-pusat yang dijadikan sebagai sentral bagi jamaah tabligh itu adalah menjadi kluster tersendiri. Kemarin di Sarjito tidak kurang dari 40 sekian para tenaga medis itu sempat diisolasi karena seorang suami dari seorang ibu yang ada di situ ternyata berinteraksi dengan seorang yang kemudian itu jamaah tabligh yang sebelumnya itu meninggal dunia, Pak. Nah, jadi tidak bisa sudah kepastian. Jadi darurat
mafsadat daripada COVID-19 ini, itu suatu kepastian. Zona merah itu suatu keraguan. Zona hijau suatu keraguan. Di Yogyakarta, Pak, sekarang ini transmisinya itu antar orang, Pak. Jadi kalau panjenengan ke masjid, Anda tidak pernah tahu siapa yang membawa virus dan siapa yang tidak. Oleh karena itu, Pak, satu kaidah yang kita bangun adalah dak ma yuribuka ila ma la yuribuk. Itu kaidah agama. Tinggalkan sesuatu keraguan menuju sesuatu yang tidak ragu, yaitu kepastian. Dan ingat, persoalan apa yang disebut pandemi ini bukan persoalan perasaan. Ini adalah persoalan yang bersifat ilmiah. Bukan perasaan, Pak. Hebat mana kita dengan Umar bin Khattab? Hebat mana kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi monggo kaidah-kaidah ini digunakan sehingga di dalam persoalan ini, Pak, ketika terjadi khilafiyah, dan mohon maaf kalau saya perhatikan fatwa-fatwa para ulama yang kredibel di dunia, bahkan sekelas Syekh Utsaimin, ya, silahkan buka fatwa-fatwa beliau, Bin Bas silahkan buka fatwa beliau, Syekhul Azhar silahkan buka fatwa beliau, sama sekali tidak ada perbedaan bahwa kaidah hifdzun nafsi itu sekarang menjadi pandangan para ulama. Nah, yang repot kita ini fatwa jalanan yang ada di sosial media ini. Jadi mohon maaf gitu ya Pak. Kita jangan latah mengatakan ini zonasi merah hijau. Tanya bupati, mana zona merah? Tidak bisa mereka memutuskan, Pak. Kalau para pemimpin tanya Pak Jokowi, mana zona merah? Sampai hari ini nggak ada jawaban untuk Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Lah kalau pemimpin negara tidak bisa menentukan secara X adalah zona merah, X adalah zona hijau. Lalu masyarakat menentukan berdasarkan apa? Maka saya katakan, ketika kita mendefinisikan ad-darurat dalam persoalan pandemik, itu bukan urusannya para ulama. Darurat di dalam pandemik adalah urusannya para ilmuwan, lalu di backup oleh para ulama. Dan itu yang terjadi di dunia Islam. Maka di dalam konteks ini saya pribadi menyarankan kepada kita semua, ijtihad jama'i, ijtihad yang diproduk secara kolektif. Dan bukan hanya Muhammadiyah. Monggo, silahkan Anda buka fatwa seluruh dunia tentang persoalan ini. Tapi bukan fatwa individu loh Pak. Fatwa individu saya katakan itu fatwa yang bersifat parsialistik. Dia tidak melihat persoalan ini secara komprehensif dan menyeluruh. Dan ini bukan wilayah perasaan kita. Ya. Jadi marilah kita jujur ya, jangan kita merasa kemudian kalau kita menggunakan perasaan ketika kita kentut, maka yang harus dibasuh itu mohon maaf pantat kita, Pak. Kenapa? Ya akal kita kan mengatakan itu. Tapi cobalah ketika saudara kentut, yang dibasuh bukan pantat, Pak. Karena agama ini bukan akal-akalan. Agama ini berdasarkan dalil. Apakah dalil itu bersifat nakli ataukah dalil itu bersifat akli? Cuman kan dalam suasana narsis beragama saat ini, Pak. Mohon maaf saya katakan narsisme keberagamaan kita. Kita ini eksis dengan cara-cara yang sedemikian rupa. Nah, jadi kembalilah kepada ijtihad. Nah, kita di Muhammadiyah ini produk ijtihadnya seperti itu. Dan satu ijtihad tidak mungkin membatalkan suatu ijtihad yang lain, apalagi kemudian ijtihad yang sifatnya personal, lalu kemudian dikedepankan daripada ijtihad kolektif, bahkan ijtihad para ulama kredibel di dunia Islam. Nah, itulah yang kita dan saya sarankan untuk kita pegang dalam suasana COVID seperti ini. Di Saudi Arabia, dengan taatnya para rakyat kepada ulama, dan memang ulama didukung oleh pemerintah, pemerintah didukung oleh para ulama, itu penanganan persoalan ini bisa lebih efektif daripada kita. Jadi mohon maaf, Saudi Arabia itu lebih dulu meyakini Indonesia ini sebagai sebagai daerah yang sangat persoalan di dalam masalah pandemi ini. Coba perhatikan, ketika para pejabat kita menolak adanya persoalan COVID-19. Kapan kita tahu? Waktu itu saya masih berada di Selangor. Selama 1 bulan saya di Malaysia. Pesawat-pesawat yang mengangkut orang-orang yang ibadah umroh itu dilarang terbang oleh pemerintah Saudi. Mengapa? Karena data intelijen mereka sebetulnya lebih dulu menangkap
Di Indonesia ini terjadi peristiwa, tapi tidak mau diakui oleh para pejabat dan otoritas. Dalam suasana seperti ini, kalau rakyat kita biarkan, Pak, ini mengerikan. Oleh karena itulah kemudian ini gelombang ini akan terus terjadi. Ya. Ada pula orang mengatakan, ya, ada pula mengatakan kalau masjid kemudian di lockdown kok mall tidak. Itu orang bodoh. Karena kaidahnya itu adalah kalau masjid kita perlakukan kayak begitu, loh apalagi yang bukan masjid. Bodoh sekali membandingkan antara masjid dengan Hartono Mall di Jogja. Neng masjid saja tidak kok malah dolan neng mall. Dosanya itu kabair itu. Jadi itu bunuh diri, Pak. Tapi apa yang terjadi di Yogyakarta? Panjenengan silahkan jalan di Malioboro sekarang. Nggak ada orang belanja Malioboro. Belas nggak ada, Pak. Sama sekali nggak ada. Ini di Jogja. Hartono Mall itu tutup, Pak. Karena nggak ada orang di situ. Masyarakat kita ini sadar. Cuman ada sebagian orang-orang yang narsis di dalam beragama ini kemudian berkoar-koar. Lah kami di pimpinan pusat Muhammadiyah, perspektifnya itu menjaga nyawa, Pak. Kami nggak mau besok mati, ada warga kita mati hanya karena persoalan ini. Ini juga nyawa yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dalam suasana pejabat kita seringkali tidak mengambil peran yang kita harapkan. Jadi kembali kesimpulannya adalah zonasi itu sesuatu yang tidak sama sekali dikenal secara formal saat ini. Yang ada adalah apa yang disebut dengan kejadian luar biasa berskala nasional. Bahkan bukan hanya nasional, inilah ala pandemi, mewabah di seluruh dunia. Yang kedua, karena zonasi itu tidak pernah ada kejelasan, maka dia adalah wilayah syubhat dan keraguan-raguan. Kaidah agama kita adalah da'ma yuribuka, kata Rasulullah, ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang membuatmu ragu, spekulasi kepada apa yang jelas disampaikan oleh para ilmuwan kita. Ya. Dan ketiga, dalam perbedaan pandangan ini, maka ijtihad mungkin ada dalam konteks perbedaan ijtihad, maka saya katakan jika ijtihad itu adalah ijtihad yang kolektif jama'i, maka satu ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad yang lain. Dan kalau ijtihad itu dari fardi, maka ijtihad fardi tidak bisa juga membatalkan ijtihad yang jama'i. Dan dalam konteks ini, kita harus berpegang kepada kemaslahatan. Ya. Jadi kalau ada yang meyakini secara pribadi, silakan Anda saja secara pribadi, tidak perlu kemudian memprovokasi warga-warga yang lain. Faktanya sudah terlalu banyak, Pak. Faktanya sudah terlalu banyak ini. Ya. Anda lihat di Temboro, Jawa Timur itu. Berapa puluh santri diisolasi. Dan Temboro, pesantren punya jamaah tabligh sekarang menjadi satu kluster baru. Diisolasi oleh pemerintah Jawa Timur. Maka kita di Muhammadiyah, termasuk juga di Komando COVID-19 di PP Muhammadiyah, itu punya visi, jangan sampai kemudian kalau tadi menggunakan istilah hijau, kita paksa menjadi warna merah hanya karena perilaku kita yang tidak peduli dengan persoalan ini. Ya, jadi jangan menunggu orang mati kemudian kita terapkan fatwa. Bukan itu semangat di dalam fatwa para ulama di dunia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Terima kasih Ustadz Kamal. Ini masih ada 2 penanya. Ini kita lanjutkan karena kejanjiannya sampai jam 8. Ini kita lanjutkan. Oh ya. Kita cukupkan. Ustadz. Ya. Ini masih ada 2 penanya. Ini sudah jam 8. Kita lanjutkan atau saya manut saja. Manut ya. Ada Pak Kampus Purwanto. Lockdown. Dipersilahkan. Soalnya Pur. Monggo Pak Pur. Nggih, monggo Pak Pur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Fathur Rahman, alhamdulillah bisa bertemu di forum ini. Saya memang prihatin ya, yang disampaikan tadi dan cukup bagus. Ini saya ingin mohon pencerahan lagi Ustadz. Jadi
bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran masyarakat ini, khususnya juga warga Muhammadiyah ya, dalam mentaati fatwa ini gitu ya. Kadang kan kita tetap sadari ya, banyak warga kita juga tidak patuh ini ya, tidak patuh untuk mengikuti tuntunan ibadah ini yang sudah dituntunkan. Saya sendiri sudah lockdown, tapi yang teman-teman yang di sini banyak yang tidak lockdown. Ini juga malah terkucil ini. Lainnya masih sholat di masjid ini. Jadi inti pertanyaan saya itu meningkatkan kesadaran warga kita sendiri dulu ini bagaimana. Terima kasih, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung Pak Pur, ya. Ya, jadi mungkin ya Pak Ganjar perlu memberlakukan apa namanya itu PSBB itu. Pak Pur, Jawa Barat itu Pak Pur, itu kan tadinya hanya Sukabumi, Bogor, terus apa lagi Pak itu? Hanya berapa kabupaten kan yang diumumkan oleh Pak Ridwan Kamil. Tapi Bapak tahu mulai tanggal apa ini? Itu Jawa Barat Pak diberlakukan. Jadi jangan nunggu warga ini mati gitu. Kecuali kalau dia sudah siap ketemu malaikat Israfil, apa boleh buat. Nah, jadi kalau saya ya, kalau menganggap amal solehnya sudah cukup memasukkan dia ke surga gitu ya, lalu hak-hak Adamnya sudah terpenuhi, anak-anaknya sudah siap gitu untuk hidup di dunia, ya silahkan saja, terus terang saja kalau saya. Karena kewajiban kami di sini, dalam konteks ini Majelis Tarjih dan Majelis Tabligh, yang kemudian diformalkan oleh PP Muhammadiyah, ya visinya mengamankan jiwa. Tapi kalau orang yang mau diamankan nggak mau, lah itu gimana? Ya kan? Yang jelas besok, ya mohon maaf Pak, saya Jawa Timuran ini Pak ya, karena saya biasa dialog sama kawan-kawan Jawa Timur. Nek besok kalau kita mati, sama-sama mati, lalu masing-masing ditanya, sampean ketua Majelis Tabligh ada peristiwa ini kok, menengwai, enggak kok, aku sudah online ini sama orang-orang Kudus. Jadi apa namanya, saya jujur aja Pak, kenapa sekarang ini otoritas agama ini sudah diambil alih oleh Facebook. Maka tadi saya minta secara jujur, coba buka fatwa ulama se-dunia Pak, kalau Anda masih ragu dengan Majelis Tarjih, se-dunia Pak. Maka saya katakan, sanggahan-sanggahan itu hanya ada dari orang per orang Pak, yang tidak punya kewajiban yang sifatnya publik. Maka saya katakan fatwa pribadi nggak bisa Anda terapkan itu untuk orang lain. Nggak bisa. Nah jadi ya silahkan saja kalau masyarakat Kudus misalnya mau menunggu seperti di Jawa Barat, di PSBB semua mumet loh Pak. Nggak bisa mana-mana jenengan kalau PSBB Pak. Jadi ini kita, fatwa Muhammadiyah, jangan sampai semua daerah ini di PSBB Pak. Kasihan Pak, Gojek Pak, kasihan. Pemulung kasihan Pak, karena asupan logistik dari negara itu nggak cukup Pak. Pak Jokowi itu mumet loh Pak Saiki Pak. Ngasih makani rakyatnya itu, jangankan kalau undang-undang kan harus makani pakan ternak semua Pak. Loh rakyat aja nggak bisa makan Pak. Maka sekarang ini kita ini harus mendukung. Oleh karena itu kemarin saya sampaikan, saat ini atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu kan ada dua sendi kita menghadapi dunia ini, Pak. Persoalan toto negara, Pak, itu kita serahkanlah kepada pemerintah, gitu loh. Itu islah tanggung jawab mereka itu. Nah, dalam Muhammadiyah kita punya komando COVID-19 yang tersentral. Pak, Muhammadiyah sekarang sudah berapa, Pak? 60-an miliar loh keluar, Pak, untuk kayak begini ini. Coba kalau tidak ada COVID, 60 miliar kita bisa bikin gedung apa, Pak? Mohon maaf loh, Pak. Potensi kita ini luar biasa, Pak, tersedot ini. Banyak aktivitas kita yang ini, apalagi diberlakukan PSBB. Oleh karena itu, saya kira didekatilah mereka itu, ya beragama itu. Jangan berdasarkan perasaan. Bapak pernah dengar kan sejarah Khawarij yang oleh Rasulullah, ini Khawarij ini Pak, beragama ini dengan karpe Pak, berperasaan. Tapi Rasulullah mengingatkan, karakter orang Khawarij itu, puasa mereka dahsyat Pak, ngaji mereka dahsyat Pak, kemudian sholat lail mereka dahsyat Pak, itu dipuji oleh Nabi.
Tetapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perilaku mereka mengkafirkan orang lain karena perasaan Khawarij ini hanya kelompok mereka yang benar. Apa kata Nabi? Memang betul mereka orang-orang ahli qiyamul lail, memang betul mereka ahli puasa, bahkan gak ada bandingannya jika hanya dibandingkan dengan kalian wahai para sahabatku. Tapi bacaan Quran mereka hanya sampai di tenggorokan, Pak, nggak nyampe di hati. Wow, itu jidatnya hitam, Pak, orang Khawarij, Pak. Puasanya jangan banding sama ketua PDM. Wes, dahsyat, Pak. Qiyamul lailnya dahsyat, Pak. Tapi Nabi mengatakan Quran nggak nyampe di dalam hati mereka. Mengapa? Ya itu tadi beragama narsis, Pak. Lah saya enggak tahu kalau mati besok itu nanti dari apa kamu dapatkan rohahu Facebook, lah piye Pak? Rohahu Instagram, rohahu Twitter. Padahal ulama kita mengatakan as-sanadu minad din. Sanad itu adalah bagian daripada agama. Gitu loh, Pak. Jadi ini adalah masalah psikologi beragama, Pak, bukan masalah dalil sebetulnya. Nek persoalan dalil, Pak, tidak mungkin ulama sak dunia kok sama dalilnya itu. Cobalah panjenengan buka, itu dalilnya sama kok. Tapi mengapa muncul suasana seperti itu? Karena persoalan kehidupan milenium. Silahkan buka di CNN, Pak. Penelitian psikologi terbaru sekarang. Pandemi ini karena waktunya sangat panjang, dia merubah struktur kepribadian masyarakat. Masyarakat lalu kemudian menjadi protektif. Masyarakat kemudian menjadi sangat melindungi diri. Nah, cara melindungi dirinya itu macam-macam, Pak. Ada yang kemudian merasa, aku ini sehat. Wong fatwa kok nggak jelas ini. Nah, itu bentuk lain, Pak, daripada proteksi diri dia. Ada juga yang kemudian menolak jenazah COVID. Kenapa? Karena dia ini, padahal para ilmuwan kan, para ahli kedokteran sudah menjelaskan, kedokteran forensik, kedokteran macam-macam menjelaskan. Tapi tetap saja. Dalil-dalil Nabi, silahkan baca tulisan saya, Pak, di Facebook juga itu saya sebar itu. Judulnya itu adalah menolak jenazah COVID itu adalah kejahatan akidah dan kejahatan kemanusiaan, Pak. Karena tidak begitu. Tapi masyarakat kita kan beragama dengan perasaannya dewe, Pak. Namun sampai kapan kita beragama dengan diarahkan oleh media sosial, oleh provokasi-provokasi psikologis yang sedemikian rupa. Nah, ini bahasa saya, mohon maaf, saya sengaja berbicara kayak begini, Pak. Karena korban ini tidak ada ceritanya, semakin hari orang semakin tidak meninggal, Pak. Udahlah, meninggal itu urusan Allah, nggak usah diskusi masalah takdir. Udah selesai, kita beriman dengan itu. Sekarang ini kita berikhtiar. Orang yang melakukan usaha tapi tidak mau melibatkan Allah, kata Imam Syafi'i, itu adalah kekafiran. Tetapi orang yang hanya mengandalkan Allah, tidak mau ikhtiar. Wes lah aku mati sak karepe Gusti Allah, nggak mau dia berikhtiar. Itu adalah kemaksiatan. Maka jika ada orang meninggal dunia dalam keadaan tidak mau berikhtiar, di dalam menghadapi COVID-19, dia mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Berdasarkan penjelasan Imam Syafi'i. Jelas banget toh, Pak, penjelasan saya ini. Jadi karena kami ya capek juga, Pak, se-Indonesia bengak-bengok kayak begini nih, Pak. Nah, tolonglah disampaikan ke masyarakat kita dengan bahasa kudus yang tentu lebih sopan, lebih apalah gitu. Tapi saya sebagai majelis tablik ini biar nggak disalahpahami, Pak. Wa ma 'alaika illal balagh. Ya terakhir itu, nek sampean sudah sanggup ketemu Allah ya sak karepmu. Nah, itu saya ini guyon, yang terakhir ini guyon, Pak, guyon. Nggih, saya kira gitu ya, Pak Pur nggih. Matur suwun, Pak Pur. Terima kasih, Pak Faturun. Selanjutnya kami masih ada penanya, Mas Husni. Mas Husni, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengar? Nggih, monggo, Pak. Dengar ya? Nggih. Ada Ustaz Fatur Rahman dan jamaah pengajian Al-Pagi yang dimuliakan oleh Allah. Pada dasarnya untuk masalah pandemi dan kegiatan beribadah kita sudah jelas, sudah diberikan
panduan oleh PDM Kudus. Tapi yang ingin saya tanyakan pada saat ini adalah mengenai berakhirnya pandemi ini. Jadi memang tidak dipungkiri bahwa kita sangat kangen ya sama beribadah di masjid, mungkin pengajian di aula. Ini banyak broadcast mengenai berakhirnya wabah menurut ilmu falakiyah, di mana salah satu hadisnya menyampaikan bahwa jika bintang najm naik, maka diangkatlah penyakit atau virus dari penduduk seluruh negeri. Hadis riwayat At-Tabrani. Bintang ini yang dimaksud yaitu bintang Suraya. Nah, ini bagaimana menurut pandangan dari Ustadz Fathur Rahman, karena kita perlu tahu hadis ini sahih atau tidak. Mungkin begitu saja pertanyaan saya. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung sekalian Pak, terakhir Pak Hilal. Nanti. Ya, jadi gini tentang hadis itu ya yang disampaikan oleh seorang ustadz dan beredar di Facebook. Itu monggo Ustadz, saya tidak sempat buka di sini, tapi tolong nanti sampaikan WA jenengan itu sudah disanggah panjang lebar oleh Profesor Dr. Ikhwan dari UIN. Itu derajat hadisnya dikritik habis, kemudian pemaknaannya pun juga dikritik habis, sehingga kemudian beliau memberi judul agak keras itu, ya. Jangan melakukan ya apa namanya man kazab, jangan sampai kita karena tidak cermat memperhatikan hadis itu nanti kena dengan apa namanya tidak jujur terhadap Rasulullah SAW. Di samping validitasnya bermasalah, tapi maknanya pun juga demikian. Ya, nanti barangkali WA-nya Ustadz ditulis di sini biar saya juga bisa mengirim. Nah, tentang itu tidak perlu dijadikan apa namanya pandangan kita, dan Muhammadiyah tentu tidak menyetujui pandangan yang sedemikian rupa, Pak. Ya. Ketika Muhammadiyah mengundang para ilmuwan, Pak, ya ahli matematika dan seterusnya lah yang ahli masalah ini, kalau melihat gejala itu, ya kurva itu nanti akan aman di dalam hitungan, Pak. Ini juga prediksi loh, Pak. Itu bulan September. Itu di dalam presentasi yang disampaikan di PP Muhammadiyah. September itu sudah mulai kurva itu agak menurun, sehingga kemudian dari situ September, Oktober, November diputuskanlah muktamar itu pada bulan Desember. Tapi kan kita tidak tahu, Pak, persoalan yang sekarang ini kan yang terjadi adanya gelombang-gelombang baru di dalam masalah ini, karena masyarakat kita kan kadang tidak taatnya lebih banyak dari taatnya. Kenapa? Karena kebijakan negara juga setengah hati, Pak. Masalah mudik, Pak. Jadi ada yang tanya juga dari Kudus kok kalau nggak salah itu. Loh jangan pikir loh kita nggak sampaikan kepada pemerintah masalah mudik, disampaikan loh. Lah ini ulama sudah berfatwa, tokoh agama sudah mengarahkan umat untuk tidak berkerumunan di masjid. Kok malah kemudian pemerintah ini tidak jelas mengambil langkah di dalam persoalan mudik. Malah rakyat bingung, ya mudik kenapa pulang kampung. Serak mutu. Nah, kita sampaikan, Pak, kita sampaikan itu. Tapi terkait dengan hadis tadi itu, saya katakan tidak bisa kita jadikan sebagai sandaran di dalam perspektif kita di Muhammadiyah. Dan tadi saya merefer kepada satu tulisan seorang profesor yang juga oleh Dahlan Iskan sebetulnya di apa namanya di This Way itu juga beliau pernah tulisan itu, Ustaz mungkin bisa cari. Yang saya simpulkan adalah demikian tentang, saya juga melihat video itu. Tapi tadi tidak sempat saya buka filenya karena analisisnya itu sangat panjang, beberapa halaman. Nah nanti mungkin setelah ini bisa di-share di kalangan masyarakat kita. Judulnya itu agak keras juga itu. Saya kira begitu ya. Siapa ini Mas Husni tadi itu.
Terakhir dari Masih ada? Hilal. Nanti setelah ini kita tutup karena sudah. Oke. Pak Hilal, selaku Ketua PDM DUS. Monggo Pak Hilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Fatur Rahman, saya Hilal, Ketua PDM. Kebetulan jidat saya tidak hitam, Pak. Iya, monggo Ustaz. Situasi yang tadi diceritakan panjenengan itu di Kudus juga lumayan keras. Artinya teman-teman Muhammadiyah yang tidak sependapat dengan fatwa Majelis Tarjih itu justru lebih keras daripada kami. Artinya contohnya begini, jadi kami yang mengikuti fatwa ulama jama'i justru malah dikatakan sebagai taklid buta. Saya sempat membalik lah, kalau yang mengikuti fatwa personal terus disebut taklid apa. Dan yang kedua juga misalnya ada yang mengatakan ini kan masih seperti tadi yang kita bicarakan tentang zona, ini kan masih zona hijau, belum zona merah, jadi masih boleh untuk melaksanakan sholat berjamaah baik itu rawatib maupun sunnah, sholat Jumat dan sebagainya. Dan saya sampaikan bahwa seandainya betul zona merah dan hijau itu ada, maka sesungguhnya yang membuat zona merah itu bukan virusnya, karena virusnya tidak berterbangan dari daerah ke daerah. Ya, virusnya dibawa oleh orang per orang yang ketemu dengan kita. Tapi ini masih tetap tidak mempan juga, dan amat sangat sulit untuk menyadarkan mereka. Sampai tadi pagi pun kita jam habis subuh kita memposting tentang kehati-hatian ini. Tapi sekali lagi ini dibuktikan dari peserta pengajian ini yang tidak banyak, meskipun saya juga share ke kelompok-kelompok lain yang di situ, maksudnya ke grup WA lain yang di situ ada warga Muhammadiyah dan kebanyakan yang menentang. Tapi saya lihat tidak satu pun yang bergabung dengan kita. Sehingga kita sampai pada satu kata-kata yang ini boleh apa tidak kita lakukan. Alah ya wis sak karepmu. Yang penting aku wis ngandani ini. Nah, kalau kami ini sudah bicara begini, ini boleh apa tidak begitu. Tapi itu hanya di dalam hati, Tas. Ini saya sampaikan di sini untuk konsultasi. Kita hanya di dalam hati berkata begitu. Tetapi keseharian begitu ada update data tentang pasien COVID-19, kita ikut bicara lagi, kita sampaikan lagi terus-menerus di berbagai grup. Kadang-kadang kita juga dimusuhi karena kita sering update data dan hal-hal semacam itu. Ini yang terjadi di Kudus, di kalangan warga Muhammadiyah sendiri juga sebagian besar mungkin malah yang tentang, dan ini kami pada tahapan dalam hati ya wis sak karepmu. Ini boleh enggak, meskipun de facto action kami tetap juga mengedukasi warga Muhammadiyah. Masih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Ya, Ustadz Hilal. Jadi begini Ustadz, ya. Ketika Abu Thalib, ini Abu Thalib kan keras sekali Pak dasarnya ya. Nabi kan keras sekali loh Pak. Bagaimana hasrat beliau untuk menyampaikan hidayah ini kepada Pamanda. Sampai beliau mengatakan, katakan satu kalimat, ya, yang jika kalimat ini kamu katakan, saya akan saya akan membelamu mati-matian di hadapan Allah demi keselamatanmu. Itu kan bahasa Nabi itu kan. Yang walaupun kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Ya. Kita juga di dalam masalah fatwa juga sama, Pak. Jadi jangan pernah berharap mubalik itu disebut mubalik karena tugasnya tablik. Wa ma 'alaika illal balagul mubin. Ya, hei Muhammad, kewajibanmu yaitu hanya menyampaikan dengan cara sak jelas-jelasnya. Selebihnya itu ya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ketika kepada ahli kitab, Pak.
Fa in amanu bimisli ma amantum bi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw, nah coba Pak. Itu kan wa in tawallaw. Jika mereka beriman seperti kalian beriman, maka mereka sungguh telah mendapatkan hidayah. Tapi jika mereka mengambil sikap sakarepnya Pak, ya sudah, kan Quran begitu Pak. Tugas kita yang mengatakan ya kita committed dengan fatwa ini. Dan ini bukan fatwa Muhammadiyah saja loh Pak, se-dunia loh Pak. Ya kan? Dan ini fakta sudah terlalu banyak Ustadz. Fakta ini sudah terlalu banyak. Seorang dokter, mohon maaf Pak, ini saya konkret saja Pak. Dokter teman saya, itu orang pengajian juga di PKU, dan tulisannya beredar kok di WA. Itu dia, temannya itu seorang jamaah tabligh Pak. Dia ngatakan, oh saya paham kok, kami ini khurud bla bla dan seterusnya itu. Dia bilang, teman saya bilang, saya ini dokter. Saya lebih paham dari Anda tentang virus. Ya kan? Enggak peduli dia Pak. Ya wes lah seakar. Apa yang terjadi Pak? Qadarullah, orang tersebut meninggal sekarang. Gitu loh Pak. Lah jadi saya katakan tadi Pak, kalau berdasarkan penjelasan Imam Syafi'i, orang yang sudah ngeyel seperti itu Pak, ya sudah Pak. Ya. Jadi tugas kita adalah sekarang, jika menghadapi orang yang seperti itu, ya sudah. Ya, mungkin bahasa Bapak Ustadz Hilal tadi itulah ya sakarep mulah gitu kan. Jadi kalau saya terus terang Pak, kewajiban kita ini menjaga jiwa umat kita Pak. Sekarang gini loh Pak Hilal, Ustadz, infrastruktur kesehatan kita Pak, hitung silahkan tanya Pak Ganjar, siapa nih Pak Ganjar Pranowo. Sarjito Pak, dalam suasana normal, dia butuh berapa alat ventilator Pak, dan berapa diinstalasi gawat darurat yang namanya alat bantu napas Pak. Suasana normal saja Pak, ketika Ustadz Yunhar wafat waktu itu, seorang sahabat kita kolab Pak, karena serangan jantung. Saya antarkan dini hari jam 3 ke instalasi gawat darurat di Sarjito. Bapak tahu Pak, semua alat itu tidak ada lagi yang tersisa walaupun satu. Sampai pimpinan jaga waktu itu mengatakan, Bapak yang di sebelah itu sakitnya apa? Dia bilang diabetes. Sama ketua pimpinan dicopot. Tolong dicopot karena ini lebih emergensi. Itu suasana normal Pak, belum pandemi. Bagaimana kalau kemudian 500 orang pasien rame-rame datang ke Sarjito? Jadi perhitungan kita ini sangat cermat Pak, berdasarkan data-data yang disampaikan oleh para ilmuwan. Bukan masalah perasaan pribadi Pak. Tunjukkan saya dokumen negara, mana yang merah, mana yang tidak merah sekarang itu. Jadi kalau saya betul seperti itu, tugas kita berdakwah kepada ahli kitab. Kata Al-Quran, fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Ya kalau kalian tetap ngeyel wali ahli kitab, ya kami adalah orang muslim. Ya. Jadi dalam konteks ini, nek kami sampean ngeyel ya sakarepmu, tapi kami tetap komitmen dengan mengikuti ijtihad. Sampai pada kasarannya loh Pak. Ini bukan masalah taklid, bukan masalah taklid Pak. Ya kan? Kalau mengikuti ulama itu berdasarkan dalil-dalil yang sudah jelas Pak, itu ittiba itu Pak, bukan taklid. Yang disebut dengan taklid itu mengikuti tanpa dalil Pak. Itu taklid. Gitu loh. Jadi kalau dalilnya jelas, apalagi sampai saya hampir berani mengatakan, ini narasi ulama itu hampir dikatakan ijma Pak. Karena silahkan, ada buku tebalnya luar biasa itu. Nah, jadi saya katakan ya sudah Pak, kita nggak punya lagi kewajiban, kita selesai sampai di situ. Sebagai ketua PDM, ya alhamdulillah Ustadz Hilal, ya tugas kita sampai di situ Pak. Tugas saya sebagai majelis tabligh hanya menyampaikan. Nek besok ada apa-apa di akhirat, maka tugas dakwah saya menyampaikan hujah sudah selesai Pak di hadapan Allah. Nah, jadi kalau saya Pak, kalau kita keliru beristihad ya, keliru beristihad Pak. Taruhlah kita keliru beristihad, tapi nyawa orang selamat, itu lebih baik daripada Anda merasa benar beristihad, tapi nyawa orang kemudian tidak tertolong. Apa contohnya? Yang ada di Sulawesi Tenggara, ngotot Pak Jumatan. Karena dia merasa benar dengan Jumatan. Begitu ada yang mati Pak, yang tanggung jawab siapa?
Maka seorang kepala daerah di Jawa Barat, Pak, ketika melarang masyarakat untuk sholat Jumat, lalu pada saat itu terjadi orang kolaps, itu kan pada kabur jemaah. Sampai Pak Bupati atau bilang apa waktu itu? Semuanya ngeyel untuk sholat Jumat. Begitu mati kalian lari katanya. Nolong pun tidak mau, Pak. Mau sampai kapan kita beragama dengan cara seperti ini? Begitu ego kita, Pak. Nah, jadi Ustadz Hilal, saya sama dengan panjenengan, Pak. Wa ma 'alaika illal balagul mubin. Yang dikatakan taklid adalah ikut tanpa dalil. Kalau kita ikuti ulama dengan dalil, itu namanya ittiba'. Dan majelis tarjih bertanggung jawab di dunia dan akhirat, termasuk kami majelis tabligh, tentang dalil yang kami gunakan, tentang dasar-dasar ilmiah yang kami gunakan. Kalau kami benar datangnya dari Allah, kalau kami salah kami pun beristighfar, upaya kami sekarang menjalankan amanah Allah untuk menjaga jiwa umat dan masyarakat kita. Saya kira demikian Ustadz Hilal, mudah-mudahan kita semuanya berlapang dada Ustadz ya, berlapang dada. Insya Allah Allah akan melipat gandakan ya ibadah kita. Satu hal Ustadz yang mungkin belum ditanyakan juga di sini, silahkan baca fatwa para ulama. Teman-teman sekalian, bahkan para ulama pun, silahkan ulama-ulama besar dalam mazhab yang 4. Besok gimana kalau kita menyambut i'tikaf di akhir Ramadan? Seorang laki-laki dibolehkan beriktikaf di rumahnya karena ada halangan yang seperti ini, dan itu difatwakan oleh para ulama-ulama besar di dalam Islam. Pandemi adalah satu halangan yang sangat luar biasa, Pak. Dalam suasana normal, tentu masjid itu adalah merupakan syarat daripada i'tikaf wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ya, sebagaimana wanita juga diperkenankan untuk melakukan itu i'tikaf, termasuk juga orang-orang yang terhalang. Nah, ini alhamdulillah fatwanya saya sudah baca sedemikian rupa, dalil-dalil yang mereka sampaikan juga demikian. Bahkan silahkan buka di dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi ketika membaca ayat waja'alu buyutakum qiblah, itu salah satu pendapat yang beliau nukil di dalam Al-Imam Al-Qurtubi adalah menunaikan ibadah di rumah itu. Nah, saya kira demikian Ustadz Hilal. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan. Tugas kita adalah menyampaikan sebaik-baiknya dalil agama. Ingin saya catat lagi, mengikuti ulama, dalilnya jelas, dalilnya kuat, ya, nakli, kemudian akli dan seterusnya, itu bukan taklid, itu namanya ittiba. Yang namanya taklid adalah mengikuti sesuatu tanpa dalil. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Rahman Kamal. Untuk yang terakhir, doa. Mohonkan kepada Ustadz Abdul Rahman Kamal untuk membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amaka wa mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa qina bi rahmatika Allahumma syarra ma qadait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka Allahumma min jami'i dhunubil khataaya wa natubu ilaik. Bismikallahumma alladzi la yadurru ma'asmika syai'un fil ardi wala fis sama innaka antas samiul alim. Allahumma adfa'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' wal mihna wal fitan wal zalazil wal barakin ma zahara minha ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma. Allahumma inna na'udzubika minat ta'un wa na'udzubika minal junun wa na'udzubika minal juzam wa na'udzubika min fayrusi qarana wa min sayyi'il asqam. Rabbi ja'al hadha baladana amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir
Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Turman Kamal LC MSI yang sudah mengisi pengajian pada kesempatan pagi hari ini, mencerahkan untuk menghidupkan rumah laksana surga di masa pandemi. Dari saya selaku pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri pengajian pada kesempatan pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Amin.